Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya mau ngecek keadaan di dalam toples ini nih. Jadi saya mau ngecek keadaan telur yang ada di toples ini nih teman-teman. Nah, ini adalah telur yang memang beberapa waktu lalu sempat saya videokan cara inkubasinya. Dan ini adalah telur Piton Molurus albino gitu kan. Jadi sekarang saya bakalan ngecek dan memang sekarang itu udah waktunya untuk pengecekan. Jadi untuk waktu pengecekan inkubasi itu biasanya saya menerapkan waktu itu per 5 hari sekali saya cek, saya buka gitu kan. Nah, sekarang berarti dari tanggal 7 Oktober pertama kali si ularnya bertelur itu sampai sekarang berarti udah genap 50 hari gitu kan. Mungkin ada beberapa hari lagi gitu kan untuk si telurnya bisa menetas. Dan sekarang kita bakalan lihat gitu kan. Jadi kemarin sih sebenarnya saya nggak sengaja ngelihat si telurnya. Jadi bukan dibuka ya. Jadi memang kan ini kondisinya si telur ini memang ada di dalam lemari ya. Jadi lemarinya kan saya sering buka tutup gitu kan. Karena memang suka kadang-kadang ngambil pakaian juga gitu kan. Nah, saya sempet ngeliat gitu kan. Jadi nah ini nih toplesnya itu berembun, terus telurnya itu agak mengempis atau kempes gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Kemarin nggak sempet saya buka langsung karena ada sesuatu hal dan baru sempat sekarang berarti udah genap 50 hari gitu kan. Dan mungkin kita bakalan cek bareng-bareng kondisinya seperti apa gitu kan. Oke, mungkin bakalan saya langsung buka aja nih. Dan untuk tambahannya untuk teman-teman untuk sekedar pengetahuan aja gitu ya. Kalau misalkan saya pribadi kalau misalkan mau memegang telur gitu kan, jadi ngebuka telur ular atau telur apapun gitu kan yang lagi dalam masa proses inkubasi kayak gini, saya selalu mengutamakan tangan itu keadaannya steril gitu kan. Nah, jadi kita udah cuci tangan pakai sabun, terus kita juga harus lebih menjaga lagi cuci tangan pakai desinfektan atau mungkin pakai alkohol aja agar terhindar dari kuman-kuman atau segala macamnya lah gitu kan. Jadi saya pribadi sih lebih ke menjaga aja gitu kan. Nah, itu adalah sedikit tips atau mungkin ya bisa jadi saran untuk teman-teman gitu kan. Kalau misalkan memegang telur itu jadi utamakan harus steril lah. Jangan sampai kita udah megang apa kita tiba-tiba langsung buka gitu kan, megang telurnya tahu-tahu nantinya besoknya jamuran atau gimana kan kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi kita lebih kepada menjaga aja gitu kan. Oke, langsung aja nih kita bakalan buka. Oke, kita lihat keadaannya. Nah, kan kempes bener nih. Ini ada embun, banyak embunnya ya. Nah, ini nih, jadi ini embunnya ada di atas tutup toplesnya dan ada di sekitar nih. Nih, ini. Nah, ini tuh. Ini bekas nih yang ditunjuk saya ini adalah bekas jatuhnya apa namanya? Embun ya. Embunnya udah menggumpal kali ya, jadi saling inilah, jadi ke bawah nih. Nah, itu tuh dari dalam ya, kalau dari luarnya nggak basah gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih nggak apa-apa, embun ini tuh sebenarnya aman-aman aja gitu kan. Jadi memang kalau misalkan kondisi si telur ularnya kayak sekarang kan udah masuk 50 hari ya. Nah, ini tuh baru saya lihat itu ada embunnya kurang lebih di 5 hari ke belakang. Jadi kan saya kan pakai metode per 5 hari gitu kan. Jadi 5 hari dari hari ini itu saya udah buka itu masih aman, nggak ada embunnya, kering gitu kan. Telurnya juga masih bulat padat gitu kan, ya mungkin agak padatnya agak berkurang kali karena memang prosesnya itu yang bakalan nanti. Nah, kalau kempes kayak gini tuh itu menandakan bahwa si apa ya, janin yang memang ada di dalamnya itu sedang apa ya, benar-benar aktif lah gitu kan. Istilahnya kan semakin tua itu semakin besar, semakin jadi gitu kan, semakin menjadi bentuknya gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan bersihin dulu ininya, apa namanya, dinding-dindingnya pakai tisu kering ya. Sebentar. Nah, ini sih sebenarnya sih nggak apa-apa gitu kan, aman-aman aja. Duh, jatuh. Selama memang kita bisa melihat gitu kan, memantau dengan apa ya, dengan baik lah.
ini sebenarnya lembabnya itu cukup lah untuk kelembabannya. Dan untuk masa-masa seperti sekarang ini gitu kan, udah 50 hari ke atas, itu bisa dibilang pasti ada embun gitu, dan pasti telurnya itu bakalan mengempis karena memang itu adalah proses yang memang normal-normal aja gitu prosesnya, karena memang menuju hari apa ya, hari H kali ya, jadi menuju hari penetasannya itu si telur memang nantinya tuh ini kan agak kempes nih, nanti bakalan sedikit agak mengeras sedikit, terus nanti beberapa hari kemudian lagi bakalan kempes lagi gitu kan, dan itu menandakan bahwa si janin yang ada di dalam telur ini aktif dan hidup gitu kan, sehat lah, insya Allah semoga aja sehat gitu kan. Nah ini cukup di ini aja, dilap-lap aja ya dindingnya supaya mengurangi aja lah. Kalau misalkan teman-teman nggak mau di apa namanya lap juga ya nggak masalah, tergantung aja gitu kan, balik lagi kepada pribadi masing-masing gitu kan. Nah sekarang kita lap ini tutupnya. Ntar dulu, nanti setelah ini kita bakalan lihat kondisi telurnya itu sekarang seperti apa gitu kan, apakah ada jamurnya, apakah hidup ataukah gimana gitu kan, nanti kita bakalan lihat. Oke, ntar sebentar kita lap dulu nih. Ini sih embunnya bagus, embunnya jadi rata, enggak apa ya, bukan sedikit, jadi memang langsung banyak gitu sih embunnya. Jadi ini cukup untuk menjaga kelembaban ininya di dalam toples gitu kan, suasana di dalam toplesnya. Nah ini udah kita bersihkan, insya Allah ini masih aman lah. Nah ini sebelum saya megang telur ular ini, jadi saya bakalan cuci tangan dulu pakai ini nih, saya udah sediakan biasa alkohol 96%. Oke, saya bakalan cuci tangan dulu nih. Nanti kita bakalan ambil telurnya dan lihat keadaannya seperti apa. Oke, kita bakalan center nanti. Sebentar. Oke, tangan saya udah kering, semoga aja aman, dan saya mau ngambil HP dulu sebentar. Oke, nah ini telurnya ya, jadi kita udah siapin HP untuk nyenter ya. Saya bakalan kasih lihat dulu keadaan telurnya. Telurnya masih bagus ini. Nah, kalau telur yang bagus, dia mempunyai tekstur yang memang masih tetap sama seperti awal. Jadi maksudnya nggak awal banget ketika keluar dari indukannya ya, dari induknya gitu, nggak. Jadi mungkin dari beberapa hari, sehari dua hari itu kan udah mulai agak mengeras si telur ini gitu kan. Dan teksturnya masih sama seperti karton gitu kan. Jadi karton yang memang, kalau karton sih bisa dibilang dia lebih tebal. Tapi kalau ini tipis gitu kan. Kalau misalkan kalian mau nyobekin pakai apa ya, benda tajam tuh enak lah gitu kan. Nah oke, kita bakalan lihat dulu nih. Nah ini vermi kulitnya, ini ada yang gerak-gerak loh di tangan, serius, kayaknya dia aktif ya, si ularnya aktif kayaknya nih. Nih ini nggak ada jamur, aman, masih sama seperti awal. Nggak ada sih. Nah ini kempes nih ya, nih nggak rata kan, ini dari bagian sini juga nih. Nah tuh, yang penting untuk poin pentingnya nih, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali untuk mau mencoba menginkubasi telur, ini kenapa ditandain, karena memang biar nggak kebalik-balik. Jadi kalau misalkan posisinya udah seperti ini, ya ini di atas ya di atas, nggak bisa ini dibalik jadi di bawah, nggak boleh itu gitu kan, jangan sampai itu terbalik lah. Nah oke, ini kan kita udah lihat nih, kalau telurnya masih bagus, teksturnya juga masih ya aman lah, untuk sampai sejauh ini masih aman. Sekarang kita coba pengen cek ya, jadi si keadaan telur ularnya itu atau ular di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Oh mungkin kita bakalan coba matiin lampu ya, sebentar.
Saya bakalan naruh dulu telur ularnya. Saya bakalan matiin lampunya, oke? Biar lebih jelas juga teman-teman lihat. Agak miring nih. Bentar, kita setting dulu, oke? Kita matiin lampunya. Oke, nah sekarang udah gelap. Kita bakalan ambil lagi telurnya. Nah ini ya, kita langsung center, jadi dari bagian atas. Nah, tuh, ini untuk uratnya masih aman. Nah itu mungkin di sebelah kiri, di sebelah sini udah bisa agak terlihat, bahwa di sini ada janin ya. Nih, tuh. Tadi sih kerasa gerak-geraknya sih kerasa. Nah ini untuk apa namanya? Sel darah merahnya masih ada, masih bagus lah, masih merah banget, ini aktif. Nah ini nih kenapa kita nggak bisa nyenterin dari arah bawah, karena bawah itu adanya janinnya gitu kan, jadi menumpuk janinnya itu di bagian bawah dan mungkin nggak akan tembus, jadi ada cairan-cairan yang memang di sini masih banyak banget gitu kan, cairan telurnya gitu. Kalau di sini kan terlihat sedikit agak kosong gitu, padahal memang ini bisa kita lihat ada sel darah merah atau apa ya, urat merah ini masih seger, kelihatannya masih seger nih ya, kelihatan ya. Nah ini masih bagus. Nah oke, ini masih aktif, masih aman, untuk telurnya juga bagus. Nah ini gerak-gerak loh kalau di tangan, serius. Tadi kayak apa ya, kayak detak jantung gedut-gedut gitu. Nah ini untuk pengetahuan juga untuk teman-teman di rumah, bahwa usia dari telur ini adalah 50 hari gitu. Nah sekarang masuk 50 hari itu keadaannya seperti ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan di rumah mengalami seperti ini ya santai aja lah gitu. Nggak perlu tegang, apalagi yang baru pertama kali gitu kan, jangan khawatir lah. Yang penting kondisi telur ular kering, bersih gitu kan, nggak ada jamur atau apa ya, bisa dibilang jamur kayak seperti kapas gitulah. Kalau misalkan nggak ada ya masih aman gitu kan. Terus untuk di sekeliling tempatnya juga, atau toples atau apalah yang dipakai, yang dipergunakan gitu kan, kalau memang terlihat masih oke, ya nggak ada masalah gitu kan. Dan jangan lupa kalau misalkan kita di center nih, uratnya masih ada dan seger, kelihatannya seger banget nih. Ih, gerak loh itu. Tangan saya gerak, serius. Kayaknya dari pergerakan dari janinnya kali ya. Nah ini di sini tuh, ini tuh janinnya nih, sebelah sini nih. Tapi di bagian bawahnya gitu. Oke, mungkin cukup segitu aja nih. Kita bakalan masukin lagi ya. Sudah, kita masukin lagi. Jangan sampai kebalik. Nah, tetap arahnya itu yang ada tandanya itu tetap di atas. Jadi jangan sampai kebolak-balik atau gimana gitu kan. Sebentar, kita nyalain lampunya lagi. Oke, nah ini telurnya udah aman, udah bersih juga tempatnya. Sekarang kita bakalan masukin lagi, dan nanti saya bakalan terus update untuk gimana perkembangannya sampai nanti bakalan menetas gitu kan, sampai di hari H waktu mau menetas gitu kan. Pokoknya saya bakalan update dah gitu kan. Oke, mungkin cukup segitu aja video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share. Oke, salam kumis beracun.